Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu
mengejar hadirmu dalam hidupku. Halo guys, apa kabar? Seneng bisa ketemu lagi nih, walaupun secara online ya. Tapi kakak berharap terus kita semangat di dalam Tuhan dalam ibadah online kali ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai sharing Alkitab kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu itu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Reckless Love. Reckless Love ini sebenarnya artian katanya tuh negatif ya adik-adik ya. Cuma memang dari minggu-minggu ini atau bulan-bulan yang lalu, Reckless Love ini lagi tenar-tenarnya nih. Lagu ciptaan Corey Asbury, yaitu seorang penyanyi rohani dari Amerika. Dia membuat lagu ini berdasarkan akan kehidupannya. Yang dibilang orang yang banyak juga di negara sana, banyak banget pemerhati musik rohani itu melarang untuk menyanyikan lagu ini di gereja-gereja. Tapi kalau kita telaah lagi dan kita belajar lagi lewat kata-kata yang memang luar biasa ya. Tapi kalau kita mau belajar kenapa sih sampai dia bisa bikin dengan kata reckless love, sekalipun artinya ceroboh ya, negatif, tapi dia menerangkannya sangat luar biasa sehingga kita bisa memahami. Coba kita baca dulu ya ayatnya, yaitu di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Kakak bacain ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, dia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dari Lukas 15 ayat 1-7 inilah lagu Reckless Love yang Corey Asbury bikin menjadi latar belakang lagunya dia. Kenapa? Karena dia menggambarkan dirinya domba yang hilang yang Tuhan cari dibanding yang 99. Dan Tuhan bersukacita atas yang satu ini. Tapi justru kata reckless love ini yang menjadi perdebatan di antara pemerhati lagu-lagu rohani di sana. Dikarenakan kata reckless love ini, kata reckless ya, berarti hal yang negatif, ceroboh, atau juga dibilang menunjuk pada sikap yang terburu-buru, tidak berhati-hati, tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima.
kalau kita mau gambarkan dengan kasih Tuhan, tentu kasih Tuhan tidak bisa didasarkan atas hal-hal seperti ini ya. Karena kalau Tuhan benar-benar dikatakan terburu-buru, itu tidak, karena setiap hal penciptaan manusia itu sudah dirancangkan dari semula. Coba kita baca dulu ya, di dalam Roma 8 ayat 29 sampai ke 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari ayat ini aja kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan penuh pertimbangan dan semua sudah dirancangkan sedemikian rupa sejak awal. Tidak ada sesuatu yang bersifat terburu-buru atau tanpa pikir panjang atau sejenisnya. Jadi kasih Allah sepertinya tidak reckless ya. Justru kasih Tuhan itu penuh dengan konsep. Seperti yang kita lihat ya di dalam lagunya Coy Osbury yang liriknya itu, I couldn't earn it and I don't deserve it. Still, you give yourself away. It chases me down, fights till I found, leaves the 99. Kalau kita lihat dari ayat ini ya, dia bilang mungkin bagi dunia itu adalah foolish concept, membela yang satu dan meninggalkan yang 99. Tapi justru itu adalah konsep dari kasih Tuhan. Kalau kita lihat ya, kalau di dalam Alkitab tuh banyak banget konsep kasih Tuhan itu yang bertolak belakang dengan dunia, dengan konsepnya dunia. Yang pertama itu menurut Coy Osbury, secara dunia itu foolish concept, rugi ya, 99 malah mentingin yang satu. Tapi itulah kasih Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau belajar dari konsep kasih Tuhan, kalau Tuhan itu datang ke dunia ini menebus dosa kita, dia datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang benar. Karena kalau kita ke gereja berarti kita masih berdosa. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita benar ya, karena kita perlu Tuhan. Seperti dia bilang di dalam Markus 2 ayat yang ke-17, kakak bacain ya. Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau kita menganggap kita ke gereja, kita adalah orang yang sudah dibenarkan, udah orang benar, jadi gue lebih suci dibanding lo tuh yang gak pernah gereja, itu gak benar ya. Karena yang ada di dalam Markus 2 ayat 17 ini justru Tuhan tuh mencari orang yang berdosa. Jadi kalau selama kita masih datang kepada Tuhan, berarti kita masih banyak dosa yang pasti perlu disucikan lagi. Jangan sampai karena kita merasa udah sering ke gereja, jadi kita atau sering berdoa atau kita sering mendengarkan firman, jadi kita memandang sebelah mata kepada mereka yang gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa atau gimana ya. Karena justru kita itu pun orang-orang yang masih butuh perlindungan Tuhan, masih butuh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pelita bagi langkah-langkah kita ke depan. Yang ketiga, konsep kasih Tuhan yang ajaib adalah jika kamu ditampar pipi kanan, beri pipi yang kiri. Kita baca dulu ya. Dalam Matius 5 ayat ke-39. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau di dalam kasih ya begitu. Dengan artian lain, kalau kita dijahatin orang, kita tidak boleh balas dengan kejahatan, karena Tuhan sudah mengajarkannya. Kalau kita ditampar pipi kanan, malah justru dikasih, jangan dibalas. Nah, itulah konsep kasihnya Tuhan. Yang cara manusia mah kalau lo tonjok gue tonjok lagi. Tapi
Tapi dalam konsep Alkitab ini Tuhan malah mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dengan artian kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan, sehingga kita menaruh bara api di kepalanya dia. Itu juga mungkin ya kalau baca menggampang, tapi melakukannya susah. Melakukan firman ini susah, tapi begitulah cara konsep kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang kita harus ikuti setiap ajarannya Tuhan. Yang keempat, yang kita mau sama-sama pelajari dari konsep kasih Tuhan, yaitu pada saat perang Gideon orang Midian. Bagaimana kita tahu ya, Gideon itu adalah dari suku yang terkecil, suku Benyamin, tapi dia dipilih Tuhan untuk melawan banyaknya jumlah pasukan dari bangsa Midian. Kalau dilihat kata Tuhan, kamu harus maju berperang. Dia sudah nyiapin tuh pasukan-pasukannya, laskar-laskar yang terhebat. Tapi begitu dia menghadap Tuhan, Tuhan bilang ini terlalu banyak. Saya tidak mau orang-orang yang kamu bawa, dan pada saat perang itu kalian mendapat kemenangan, malah mereka memudahkan dirinya karena saya nih, jadi kita menang. Justru Tuhan memilah pasukan dari Gideon. Dari sekian banyak akhirnya terpilihlah 300 orang. Kalau kita lihat ya, kalau secara matematika aja ini benar-benar kalah ya. Dengan banyaknya mereka, Gideon harus melawan pasukan mereka yang besar. Tapi itu yang Tuhan mau. Ada 2 kali klarifikasinya. Itu pertama, setiap orang yang gemetar dan gentar, suruhlah dia pulang. Lalu ternyata yang pulang tuh banyak. Yang kedua, setiap orang yang minum dengan menjilat lidahnya ke air, suruh pulang. Tapi orang yang minum dengan membawa tangannya ke mulutnya, itulah yang akan kamu bawa untuk berperang. Lalu dari sekian banyak pasukan yang dibawa, cuman ada 300 orang. Sedangkan di ayat yang ke-12 kita baca ya, dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12 dikatakan, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Wow, banyak banget ya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kalau kita bayangin aja ya secara visualnya ya, wah berarti banyak banget ya, di pinggiran itu banyak pasukan, juga banyak unta-unta yang mereka bawa. Sampai dibilang tidak terhitung banyaknya. Sedangkan secara matematika, Gideon malah disuruh Tuhan kurangin. Dari sekian banyak yang dibawa dikurang-kurangin. Sampai ada 300. Secara akal kita itu nggak masuk akal, pasti kalah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan mempunyai konsep yang beda dengan dunia bilang. Apa yang dunia katakan banyak berarti kuat, tidak. Bagi Tuhan justru Tuhan bisa pakai yang sedikit jadi benar, atau justru Tuhan pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang beriman. Itulah konsepnya Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai konsep dan mengikuti konsep dunia, dengan konsepnya Tuhan pasti kalah. Jadi kita disini mau belajar ya, kalau konsepnya Tuhan itu beda dengan konsepnya Tuhan. Konsep kasihnya Tuhan yang seperti dikatakan, yang seperti Cory Asbury bikin lewat lagunya, kelihatannya reckless, ceroboh, tidak penuh perhitungan, tapi tidak. Tuhan mencintai kita seperti dia mencintai, kalau saya dibilang kayak cinta buta ya. Tapi kalau manusia, cinta butanya itu dia berbalas. Dia ingin pada saat sekarang saya jatuh cinta, kesannya dia memberi, kayaknya bego amat sih. Gue beri semua tapi gak dapat balasan. Tapi Tuhan tidak. Dia gak mementingkan entah kamu balas kasihnya, entah kamu tidak balas kasihnya, dia gak peduli.
Dia tetap memberikan kasihnya tanpa berkesudahan. Dan di sini Corey bilang, bukan Tuhan yang reckless, karena Tuhan itu nggak crazy, tapi cara Tuhan mencintai kita itu luar biasa. Arti kata reckless ya, dia bilang itu luar biasa. Tuhan meminta kita tanpa peduli konsekuensinya. Seperti ini ya, kalau Tuhan menyatakan kasihnya sama kita, dia nggak peduli apa kamu mau menolak atau mau menerima, atau kamu tidak percaya, atau kita lupa. Pada saat kita senang, pada saat susah aja baru kita cari Tuhan, atau kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Tuhan tuh nggak seperti itu. Kalau cinta manusia yang tadi bilang tadi, cinta buta, lu gituin gue, gue akan balas. Saat ini mungkin gue cinta banget, tapi kalau saatnya nanti lo nyakitin gue, pasti gue balas. Tapi kalau Tuhan enggak, dia sekalipun kita berdosa, kita hilang, kita tidak membalas kasihnya, kita cuek, nggak peduli akan keberadaannya, dia tetap menunggu. Itulah cintanya Tuhan, never ending love. Cintanya tidak pernah berkesudahan. Itu yang menjadi latar belakang lagu yang Corey Asbury bilang, bukan Tuhan yang reckless, tapi orang-orang kita yang reckless, yang nggak tahu cara membalas kebaikan Tuhan. Justru dengan ini kita boleh sadar bahwa Tuhan tetap mempunyai cinta yang tidak pernah ending, nggak pernah berkesudahan. Dia selalu terbuka untuk kita. Amazingnya lagi nih ya guys, adik-adik, kalau di dalam kasih Tuhan itu tidak pernah ada plan B-nya. Coba kita baca dulu yuk, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia, lalu mati di kayu salib, Allah Bapa nggak bilang, aduh, pada saat anakku mati di kayu salib dan masih banyak orang yang berdosa, dia sudah memberikan nyawanya buat mereka orang berdosa, kayaknya gagal nih, kita harus pakai plan B. Gimana nih kalau kita gentarkan dunia? Seperti itu ya contohnya. Tapi tidak, Tuhan hanya bilang dia memberikan kasih untuk semua orang percaya, bukan hanya orang yang mengenal Tuhan saja. Semua orang yang percaya, kuncinya adalah percaya. Jadi kasihnya itu bukan cuma buat kita doang, tapi buat semuanya. Oleh karena itu tugas kita nih masih banyak. Kalau ada teman-teman kita yang belum mengenal kasih Tuhan, itu menjadi tugas kita. Asalkan mereka percaya, maka mereka beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Itu aja, tidak ada plan B-nya. Kalau yang ini gagal, dia pakai ini. Karena setiap janji Tuhan, pekerjaan yang Tuhan kasih atau yang dia lakukan, tidak ada pernah yang gagal. Ya, justru yang mengagalkannya itu adalah manusia itu sendiri. Setiap janjinya itu ya dan amin, masa depan yang cerah untuk kita. Yang mengagal itu apa? Diri kita sendiri, kalau kita tidak percaya. Nah, yang terakhir kali ya, untuk pembahasan terakhir, jadi teman-teman, kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Dia itu amazing, dia good, dia very good dalam kehidupan kita, sungguh luar biasa. Kasihnya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan kasihnya itulah yang memenangkan hidup kita. Karena kasihnya begitu besar, maka justru itu kita memperoleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir guys, teman-teman semua, jangan pernah menyampingkan kasih Tuhan. Taruh Tuhan, kasih Tuhan di tempat pertama dalam kehidupan kita, dalam memulai hari-hari kita, dalam membuat keputusan apa yang mau kita ambil. Tempatkan Tuhan di tempat utama dalam hati kita, yang pertama. Karena kita semua adalah
karena kasih. Kita ada semua karena kasih-Nya. Kita diciptakan semua karena kasih-Nya. Jadi Tuhan telah memberikannya kepada kita. Tinggal kitanya membalas atau kita mau cuek aja. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau sama-sama belajar kenapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita. Karena kita ini berharga di matanya, berharga dan mulia. Maka Tuhan menciptakannya dengan sangat-sangat luar biasa, serupa dan segambar dengannya. Oke teman-teman, biarlah pagi hari ini setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh merubah hati kita, membuka mata pikiran kita, membuka hati kita untuk tetap menghargai akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena kasih-Nya kita ada, karena kasih-Nya kita berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kasih-Mu sangat luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah terukur oleh apapun juga Tuhan. Selalu baru setiap hari dan benar-benar amazing dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini juga karena berkat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu boleh kami tanamkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap kali, dan kami boleh menghargai akan setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, sampai ketemu lagi di sharing firman Tuhan berikutnya. Shalom. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini.